Salam Ibu dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Rukalo dengan NIM 22190017 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai regulasi publik dan studi kasusnya, bagaimana standar akuntansi publik dan studi kasusnya, perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta dan kasusnya, serta kerangka konseptual dan studi kasusnya. Esai yang pertama, regulasi adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh organisasi publik seperti pemerintahan pusat, pemerintah daerah, dan yayasan. Regulasi publik merupakan instrumen pengaturan yang diterapkan dalam berbagai kegiatan organisasi publik seperti perencanaan, penganggaran realisasi, anggaran pengadaan, barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, pertanggungjawaban publik. Tahapan dalam penyusunan regulasi publik: yang pertama, regulasi perencanaan publik; yang kedua, regulasi anggaran publik; yang ketiga, regulasi tentang pelaksanaan realisasi anggaran; yang keempat, regulasi pengadaan barang dan jasa publik; dan yang kelima, regulasi laporan pertanggungjawaban publik. Yang berikut adalah pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan regulasi publik adalah: pertama, peneliti untuk menggali masalah yang akan diatur; yang kedua, masyarakat yang bisa terlibat dalam penyusunan naskah akademik dan forum konsultasi; yang ketiga, perguruan tinggi yang bisa bekerja sama dengan alat kelengkapan DPR dalam membuat undang-undang. Yang berikut, organisasi masyarakat sipil yang bisa memberikan masukan dalam perencanaan undang-undang. Yang berikut adalah judicial review, adalah proses pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan. Judicial review juga dikenal sebagai hak uji materi. Judicial review bertujuan untuk menjaga proses demokrasi dan mekanisme checks dan balances. Kewenangan ini diberikan agar peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau eksekutif sesuai dengan Undang-Undang 1945. Yang berikut, posisi regulasi keuangan. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan, di mana regulasi keuangan diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara untuk memastikan transparansi, akuntabilitas. Yang kedua, kebijakan anggaran. Regulasi keuangan membantu dalam merumuskan kebijakan anggaran yang efisien dan mengalokasikan sumber daya yang optimal. Yang berikut, tanggung jawab pengelolaan. Undang-undang ini menekankan tanggung jawab setiap institusi dalam pengelolaan keuangan, termasuk pelaporan yang jelas tentang penggunaan anggaran. Yang berikut, peningkatan efisiensi. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan pengeluaran negara dapat lebih efisien dan potensi kebocoran dapat diminimalisir. Lalu, bagaimana regulasi keuangan harus disusun? Analisis masalah, artinya harus ada identifikasi masalah. Keterlibatan stakeholder, artinya bahwa harus libatkan pihak-pihak lain. Keterbukaan dan transparansi, sistem pengawasan yang manual, sanksi yang reward, dan penerapan teknologi. Pada esai 2, standar akuntansi publik yang ada di Indonesia adalah Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. SAK diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi, Ikatan Akuntan Indonesia, dan mengacu pada standar akuntansi internasional. Standar akuntansi pemerintah atau SAP. SAP ditetapkan sebagai peraturan pemerintah dan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang digunakan untuk entitas yang tidak terkait pada akuntabilitas publik seperti UMKM. Pernyataan standar akuntansi syariah. Kedua, pedoman yang digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, penggadaian syariah, dan badan zakat. Yang berikut, standar akuntansi lainnya yang ada di Indonesia adalah Standar Profesional Akuntan Publik dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Tahapan dalam menyusun standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, konsultasi dengan Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan. Yang ketiga, riset terbatas. Yang keempat, pembahasan materi. Yang kelima, pengesahan publikasi draft.
exposure, dan yang keenam pelaksanaan public hearing, yang ketujuh pembahasan tanggapan publik, dan yang ke-8 pengesahan SAK. Standar nomenklatur adalah daftar perkiraan atau akun buku besar yang disusun secara sistematis untuk memudahkan berbagai hal seperti perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, pelaporan keuangan, pemeriksaan, dan pengawasan. Nomenklatur juga dikenal dengan istilah kode rekening. Ruang lingkup standar akuntansi pemerintah atau SAP adalah akuntansi pemerintah pusat, akuntansi pemerintah daerah yang meliputi akuntansi pemerintah provinsi, akuntansi pemerintah kabupaten atau kota. Dari artikel mengenai pemeriksaan BPK terhadap Lemhas menunjukkan bahwa lembaga tersebut mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Ini berarti bahwa laporan keuangan Lemhas dianggap transparan dan sesuai dengan keuangan yang baik di lembaga tersebut. BPK juga memberikan rekomendasi untuk menguatkan kinerja dan transparansi lebih lanjut. Peran dan manfaat BPK yaitu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kualitas laporan keuangan, pengukuran risiko keuangan, penguatan keputusan, dan peningkatan semua kinerja. Masuk pada esai 3 yaitu studi kasus 3. Akuntansi publik penting dipelajari karena dapat memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah, menyediakan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya, mengukur kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan, memastikan legalitas transaksi yang sesuai dengan undang-undang, membantu perencanaan operasi di masa depan, menjamin kesuksesan finansial jangka panjang perusahaan, memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola keuangan pribadi. Menurut Masun, keunikan akuntansi sektor publik dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi yang diterapkan kurang seragam. Yang kedua, perumusan standar akuntansi mengadaptasi regulasi yang ada. Yang ketiga, akuntansi berbasis kas. Yang keempat, laporan keuangan dihasilkan sebagai media akuntabilitas publik. Akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta memiliki beberapa perbedaan, di antaranya fokus. Akuntansi sektor publik berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik, sedangkan akuntansi sektor swasta berfokus pada memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham. Yang kedua, sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan akuntansi sektor publik berasal dari pajak, berdistribusi utang, laba BUMN dan BUMD, serta penjualan aset negara. Sedangkan keuangan sektor swasta, sumber pembiayaannya itu internal seperti modal pribadi, dana investor, dan laba ditahan. Pertanggungjawaban pada sektor publik bertanggung jawab kepada masyarakat, sedangkan pada sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan kreditur. Persamaan akuntansi sektor publik dan swasta antara lain, kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta, merupakan integral dari sistem ekonomi di suatu negara, dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Dua hal mengenai kesulitan dalam penerapan ukuran kinerja swasta sektor publik adalah output bersifat kualitatif. Output berupa pelayanan publik biasanya bersifat kualitatif dan sulit untuk diukur. Tidak ada pembanding yang independen. Sektor publik tidak beroperasi berdasarkan, sehingga tidak ada pembanding yang independen. Dasar hukum organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta berbeda antara lain. Yang pertama, organisasi sektor publik. Dasar hukum organisasi sektor publik non-pemerintahan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Undang-undang mendefinisikan yayasan sebagai badan hukum dan non-anggota yang didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan. Yang berikut organisasi sektor swasta. Dasar hukum akuntansi organisasi sektor swasta adalah
pedoman standar akuntansi keuangan dan standar profesional akuntansi publik. Masuk pada studi kasus, yang menjadi persoalan dalam artikel ini adalah yang pertama, pengelolaan keuangan yang kurang efisien. BUMN mengalami investasi dan pengelolaan anggaran, termasuk pemborosan dan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana. Berikut kinerja yang tidak optimal. BUMN memiliki kinerja yang kurang baik akibat manajemen yang kurang profesional dan tidak adanya kompetensi yang sehat. Utang yang tinggi. BUMN memiliki utang yang besar dan sulit dilunas, mengganggu likuiditas dan operasi bisnis. Kurangnya inovasi. BUMN mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar, menyebabkan kehilangan daya saing. Studi kasus yang berikut, di sisi lain perusahaan swasta juga menghadapi masalah keuangan meskipun seringkali dalam konteks yang berbeda. Ketidakpastian ekonomi, persaingan yang ketat, kualitas sumber daya manusia. Masuk pada esai 4 dan studi kasusnya. Tujuan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik meliputi yang pertama, panduan penyusunan laporan keuangan, menyediakan prinsip dan standar yang jelas untuk menyusun laporan keuangan yang tidak transparan dan akuntabel. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan, memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas, mendorong akuntabilitas kepada publik dengan memberikan laporan yang jelas mengenai penggunaan sumber daya publik. Yang keempat, menyediakan dasar untuk standar akuntansi, menjadi landasan untuk pengembangan standar akuntansi sektor publik yang konsisten dan harmonis. Yang kelima, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, membantu dalam pengelolaan dan pengawasan yang efektif terhadap sumber daya publik. Yang keenam, mendukung transparansi, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik agar masyarakat dapat memahami dan menilai kinerja pemerintah. Kerangka konseptual ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan sektor publik dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas. Asumsi akuntansi adalah dasar-dasar yang mendasar pada penyusunan laporan keuangan dan praktik akuntansi. Beberapa asumsi utama dalam akuntansi meliputi yang pertama, asumsi entitas. Menganggap bahwa entitas akuntansi adalah terpisah dari pemiliknya, sehingga laporan keuangan mencerminkan keadaan entitas itu sendiri. Yang kedua, asumsi kesinambungan, mengasumsikan bahwa entitas akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas kecuali ada bukti sebaliknya. Yang ketiga, asumsi pengukuran akrual. Pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Yang keempat, asumsi stabilitas mata uang. Mengasumsikan biaya nilai mata uang tidak mengalami perubahan signifikan dalam periode laporan. Asumsi ini untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Kualitas perencanaan publik merujuk pada sejauh mana proses dan hasil perencanaan dalam konteks pemerintahan atau kebijakan publik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan berorientasi pada pencapaian tujuan yang jelas. Beberapa faktor yang menentukan kualitas perencanaan publik antara lain: yang pertama, partisipasi publik, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diperhitungkan. Yang kedua, analisis data, penggunaan data yang akurat dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang informasional. Yang ketiga, koordinasi antar lembaga, kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan konsistensi kebijakan. Yang keempat, fleksibilitas, kemampuan untuk menyesuaikan rencana dengan perubahan kondisi dan kebutuhan yang dinamis. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik, proses sistematis untuk menilai hasil dari perencanaan yang dilakukan dan mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya.
Tahapan dalam pengadaan barang dan jasa publik secara umum adalah: pertama, perencanaan mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan barang atau jasa, jadwal dan anggaran pengadaan, persiapan menyiapkan pelegangan seperti penetapan paket pengadaan dan menyiapkan pelegangan. Yang berikut, pengadaan melakukan pengadaan melalui kelola atau pemilihan penyedia. Yang berikut, pengawasan dan pengendalian melakukan pengawasan dan pengendalian pengadaan. Serah terima menyerahkan hasil pengadaan. Studi kasusnya, fokus pembahasan. Dengan adanya transparansi dalam parpol memerankan bagaimana transparansi dapat membantu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan partai. Keterbukaan informasi menyoroti perlunya partai politik untuk menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat terhadap laporan keuangan negara. Penerapan akuntansi dalam partai politik sangatlah perlu. Alasannya adalah: pertama, akuntabilitas, transparansi, pengelolaan sumber daya, pencegahan korupsi, kepatuhan terhadap regulasi, analisis kerja. Demikian hasil presentasi dari saya. Salam dan terima kasih.